Halo, assalamualaikum. Jadi di video kali ini Bu Anissa mau menjelaskan tentang gimana caranya menulis menu. Seperti yang sudah kalian tahu, menu itu adalah kumpulan atau daftar makanan yang dijual di sebuah restoran. Dan di menu tersebut sendiri ada beberapa keterangan tentang cara memasak ataupun bahan makanan yang digunakan. Tapi kita mau buat simpelnya aja. Oke, menu untuk pembelajaran di SMK biasanya kita menggunakan menu table do. Table do berarti satu set menu ya, mulai dari appetizer atau makanan pembuka sampai dessert atau makanan penutup. Nah, cara penulisannya sebenarnya nggak ribet sama sekali. Nah, tapi yang perlu kalian tahu, kalian tidak perlu menuliskan keterangan hidangan tersebut lagi kalau misalnya penulisannya sudah jelas. Oke, kita ambil salah satu contoh ya. Menu untuk lunch 3 giliran makan. Yang pertama, kita pilih dulu menu untuk appetizernya. Misalnya di sini saya menggunakan simple salad. Kemudian main course-nya saya menggunakan ikan pikara, kemudian untuk dessertnya saya mau Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama kalian tulis itu adalah appetizer atau makanan pembuka. Kemudian yang kedua, di sini ada main course atau hidangan utama. Dan yang terakhir kamu tulis adalah dessert atau makanan penutup. Nah, untuk 3 hidangan, cara menulis seperti ini sudah betul. Jadi yang pertama ada simple salad, yang kedua ada main course, yang ketiga ada dessert. Ya, jadi meskipun kamu tidak menuliskan appetizer, main course, dan dessert di menumu, tapi kalau misalnya kamu menulisnya sudah dengan cara seperti ini artinya tamu sudah bisa membaca bahwa kamu menyajikan simple salad untuk appetizer, kemudian chicken piccata with boiled potatoes and sauteed vegetables sebagai main course-nya, kemudian coklat pudding sebagai dessertnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau mengetik ini cuman ini adalah keterangannya aja ya, saya menjelaskan sama kamu. Jadi kalau misalnya kamu mau menulis beneran, cukup tulis seperti ini aja. Nah, cukup ditulis kayak gini aja, ini udah tahu. Tamu di restoran sudah tahu ini apa, kemudian ini apa. Nah, catatan ibu untuk menjelaskan ini ya, main course terutama, kita balik ke atas saja. Yang namanya makanan utama itu selalu proteinnya ya.
proteinnya lebih besar. Jadi di sini dituliskan chicken piccata, ini artinya ayam piccata dengan kentang rebus dan tumis sayuran. Jadi selalu proteinnya dulu yang ini protein yang ditulis lebih dahulu, kemudian baru ini karbohidrat, dan ini sayurnya. Ya, jangan kebalik ya. Kalau di Indonesia biasanya kita sebutkan nasi putih dulu karena porsinya paling besar, kemudian lauknya lauk sayur ataupun lauk protein, bisa hewani bisa nabati. Tapi kalau di menu kontinental yang kita tulis pertama kali lebih dahulu adalah yang protein dulu, kemudian baru karbohidratnya, kemudian baru sayurnya. Masih ingat dong karbohidrat itu apa aja? Jadi tidak melulu kentang ya, tapi bisa diganti dengan nasi ataupun bisa diganti dengan pisang atau pasta, terserah yang bikin menu. Nah, ini untuk 3 giliran. Sekarang kita masuk ke yang 4 giliran. 4 giliran makan. Nah, 4 giliran makan, yang pertama kali ditulis itu adalah appetizer sama, kemudian sup, kemudian main course, kemudian dessert. Nah, urutannya juga masih sama. Misalnya kita pakai yang tadi ya, appetizernya ada simple salad, kemudian supnya ada chicken soup, kemudian main course-nya ada Oke, ini ada 4 giliran makanan. Tapi kalau misalnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk coffee or tea sendiri, dia tidak dimasukkan dalam giliran hidangan tadi. Jadi dia termasuk dalam satuan tapi tidak dihitung giliran makanannya. Jadi yang dihitung giliran makanannya hanya ada appetizer, kemudian soup, main course, dan dessert. Yang di sini ada appetizernya, kemudian di sini ada soupnya, kemudian di sini ada main course-nya, dan kemudian di sini ada dessertnya. Jadi coffee or tea ini tidak dihitung dalam giliran makanan. Begitu juga untuk yang 5 giliran makanan. 5 giliran makan. Nah, yang pertama kali ditulis adalah appetizer, kemudian sup,
yang ketiga ada entree, dan kemudian yang keempat ada main course, yang terakhir ada dessert. Nah, udah, perbedaannya di situ aja. Jadi kalau misalnya 4 giliran makanan itu ada 4 giliran makanan hanya ada appetizer, soup, main course, dan dessert. Kemudian yang 5 giliran makan ada tambahan entree. Entree sendiri ini adalah hot appetizer. Sedangkan yang appetizer ini suhunya boleh dingin, suhunya boleh dingin ya, biasanya dingin. Yang semacam ini cold appetizer. Salad bisa buah, bisa sayuran, terserah gitu. Nah, balik lagi ya ke cara penulisan menu yang 4 giliran makanan tadi. Jadi di sini untuk main course-nya kan tadi di main course yang ini kita nggak menyebutkan saus ya, tapi kalau di sini kita ada saus. Sudah tahu belum saus itu apa? Ya, nanti coba ditanya sama Bu Ut, saus itu apa. Oke, dan di sini setiap protein yang digunakan atau bahan protein nabati yang digunakan itu biasanya menggunakan ditambahkan dengan saus. Nah, ini adalah judul sausnya dan ini adalah jenisnya. Makanya kita tulis bahan protein ini, kemudian sausnya apa, kemudian baru pelengkapnya apa, 1, 2. Jadi french fries ini adalah karbohidratnya, sardine atau vegetables ini adalah untuk sayurannya gitu. Kira-kira dari penulisan menu ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sebenarnya tanda tambahan bintang ini hanya sebagai pembantu aja ya, supaya bisa memisahkan mana yang appetizer, mana yang soup, mana yang main course, dan mana yang dessert. Supaya lebih mudah aja untuk kalian sebagai tutor atau tamu untuk mengerti pembatasnya itu mana. Jadi kalau misalnya simple salad kemudian ada tanda bintang, oh berarti appetizernya cuman simple salad aja. Tapi kalau misalnya di sini nih ada cream soup kemudian ada tanda bintang, berarti pilihannya hanya chicken soup aja. Tapi kalau misalnya nanti ada beberapa jenis salad kemudian baru ada tanda bintang, itu berarti tamu boleh memilih nih salah satu. Misalnya kayak gini nih, simple salad atau fruit salad. Oke. Berarti di sini ada 2 pilihan, salah satu. Ya, jadi kalau misalnya ada beberapa pilihan itu biasanya ditulis menyamping, tidak ke bawah. Kalau ke bawah harus ada tanda pembatasnya. Seperti ini contohnya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang penulisan menu ini? Kalau misalnya ada, bisa komen di kolom komentar di Google Classroom ya. Oke, see you tomorrow.